Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para jamaah salat subuh di Masjid Al-Ikhlas yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita taufik, memberikan kepada kita hidayah, inayah, dan melindungi kita dari berbagai keburukan yang dengannya Allah melindungi hamba-hambanya yang soleh. Dan semoga kita di antara hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang mendapatkan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla baik di dunia maupun di akhirat, dan istiqomah dalam kehidupan kita sebagaimana orang-orang terdahulu yang telah mendahului kita dengan amal-amal kebaikan. Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Dan Nabi Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam ini. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, innama ana rahmatun muhdah." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan Allah, yakni kepada alam semesta ini. Maka suatu hal yang patut kita syukuri dan harus kita betul-betul menjaga adalah iman kita kepada Allah dan iman kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan nikmat Allah Azza wa Jalla kita diberi hidayah oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah untuk beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kaum mukminin di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-162. Allah memberitahukan kepada kita tentang nikmat diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diimani oleh orang-orang beriman. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah menganugerahkan kepada kaum mukminin, yakni karunia yang besar. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Tatkala Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari mereka, dari golongan mereka. Artinya yang mereka tahu betul siapa Muhammad itu, garis keturunannya, kejujurannya, kebaikannya, akhlaknya, moralnya, semua mereka tahu. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Yang mana rasul ini yatlu 'alaihim ayatih, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwa-jiwa mereka, membersihkan hati-hati mereka dari kesyirikan kepada tauhid, dari kejahiliaan kepada ilmu, dari kebodohan kepada ilmu. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan rasul itu mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim, dan Al-Hikmah, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, padahal mereka sebelumnya berada di dalam kesesatan yang nyata. Dan ini satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada orang-orang beriman,
Padahal sebetulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia. Tetapi ketika yang beriman kepada beliau hanya orang-orang beriman, makanya Allah menyebutkan mereka secara khusus. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah menganugerahkan kepada orang-orang beriman, yakni karunia yang besar. Allah menyebut orang-orang beriman. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah diutus untuk seluruh umat manusia. Ini namanya penyebutan ini sebagai bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Makanya Allah menyebutkan mereka karena mereka yang beriman kepada beliau, mereka yang mengikuti beliau, mereka yang taat kepada beliau. Ya, maka Allah menyebutkan mereka secara khusus ini dalam rangka untuk memuliakan orang-orang beriman. Sama halnya dengan Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an hudan linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Tetapi karena orang-orang bertakwa yang beriman kepada Al-Qur'an, maka Allah menyebutkan secara khusus tentang mereka. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Padahal Al-Quran itu untuk seluruh manusia. Tetapi ketika orang-orang bertakwa, ketika orang-orang beriman, yang beriman kepada Al-Quranul Karim, maka Allah menyebutkan mereka secara khusus ini untuk memuliakan mereka. Ini kaidah dalam Al-Quranul Karim. Baik, orang-orang dahulu, yang di para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, itu beriman kepada Al-Quranul Karim, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin memberikan gambaran umum kepada kita bagaimana mereka dahulu memahami Islam ini dan bagaimana mereka menjalankan Islam itu. Islam tidak hanya memahami, tidak hanya teori pengetahuan, tidak. Islam adalah akidah dan syariat. Islam adalah ajaran-ajaran tuntunan akidah keyakinan, dan dia syariat Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkan, untuk dipraktekkan, ya. Maka dengan demikian insyaallah seorang akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang imam namanya Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah taala. Beliau menyebutkan satu gambaran umum tentang prinsip-prinsip dasar mereka di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, usuluna sittatun, yakni prinsip dasar kami di dalam menjalankan agama Allah ini ada 6 perkara. 6 perkara ini mencakup banyak hal kehidupan seorang sampai di akhirat kelak. Yang pertama kata beliau rahimahullah taala, at-tamassuku bil Qur'anil Karim, berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, al-iqtida'u bis sunnati. Yang kedua adalah menjadikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, yakni sebagai yang harus diikuti. Ini prinsip 1 dan 2. Mengapa saya menyambungnya? Karena ini 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Yang kita uraikan 2 prinsip ini dulu. Jadi prinsip dasar kami di dalam menjalankan agama Allah, yaitu yang pertama adalah at-tamassuk. Tamassuk itu artinya berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. At-tamassuk bil Quranil Karim. Tamassuk itu berpegang betul-betul kuat. Ibaratnya seorang misalnya ketika dia naik kapal, kemudian ada gelombang besar, dia harus ada yang dia pegang, ya, untuk dia tidak terombang-ambing. Dia pegang dengan sangat kuat. Ini namanya yaitu at-tamassuk. Bukan sekedar memegang begitu saja, tidak. Ya. Nah, ini yang kurang kita pahami, ya. Sehingga dalam praktek kita, pokoknya aku beriman kepada Al-Qur'anul Karim, titik. Tapi bukan tamassuk, bukan berpegang teguh. Nah, ini harus kita robah. Harus berpegang teguh. Itu namanya, ya, ini betul-betul seorang berpegang dengan Al-Quranul Karim.
bukan sekedar pengetahuan, teori yang kita baca sehari-hari, tidak. Menjadi pegangan, itu yang membuat orang itu selamat. Kalau tidak dijadikan pegangan dan dipegang dan kuat, maka ini bisa jadi orang itu lepas dari pegangan tersebut. Makanya Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim diantaranya dalam surat Ali Imran ayat yang ke-103, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wa'tasimu, al-i'tisam itu pegang kuat, pegang teguh. Dan Nabi SAW tentang sunnah, beliau mengatakan apa? Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah itu dengan gerahang-gerahang kalian. Ini pengertian yang harus kita pahami sebagai seorang muslim. Maka agama ini bukan setengah-setengah. Agama ini bukan yang penting aku ini muslim, KTP aku muslim. Kalau akad nikah dibawa ke kantor KUA, didaftar, ya. Kalau ngubur juga begitu, dimandikan, dikafankan, oh ini orang muslim. Tidak sekedar itu. Ya, tidak sekedar itu. Tapi betul-betul kita memahami makna at-tamassuk. Artinya pegang teguh, pegang dan kuat, pegang dan kokoh Al-Quran itu. Nah, bagaimana kita memegang Al-Quran dan kuat dan sunnah dan kuat? Harus dengan kita mempelajari. Mempelajari itu bukan berarti semua kitab kita baca, tidak. Tetapi paling tidak kita mempunyai pengetahuan. Ada waktu kita membaca hadis-hadis Nabi SAW. Ada waktu kita membaca Al-Quran dan terjemahannya. Kalau kita tidak mampu berbahasa Arab, kita tidak mampu membuka kitab-kitab tafsir, ya paling tidak kita membaca terjemahannya. Itu juga akan cukup membantu kepada kita. Nah, jadi intinya bahwa kita tidak akan mampu berpegang teguh pada Quran dengan kuat kecuali kalau kita paham apa yang ada di dalamnya. Nah, ini artinya anjuran kepada kita untuk lebih mendalami Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim luar biasa indahnya. Seorang kalau betul-betul dia baca dengan tadabbur, ya bukan sekedar baca, pagi baca, sore selesai, ya, sore hatam, bukan itu. Ya, baca dengan memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim, maka dia akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang luar biasa dalam Al-Quranul Karim. Tapi direnungkan ayat-ayat itu, dipahami ayat-ayat tersebut. Nah, ini yang tentu untuk meningkatkan, yakni derajat pemahaman kita kepada agama Allah agar lebih dari sekedar yang kita pahami ini. Ya. Jadi harus punya waktu untuk membaca Al-Quranul Karim dengan memahaminya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, pelan-pelan, tidak ada masalah. Ya, pelan-pelan tidak ada masalah. Makanya bacaan Al-Quran itu ada dua macam. Ada orang membaca Al-Quran sampai hatam, ini bagus. Ya, dia programkan, aku setiap bulan harus hatam Quran, misalnya. Tapi ada juga waktu bacaan untuk memahaminya. Membacanya untuk memahaminya. Ini tidak mesti dibatasi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Pokoknya dilanjutkan. Terus 1 hari diambil waktunya membaca tentang dari Al-Fatihah pelan-pelan terus sampai kepada akhir dari Al-Quranul Karim. Kalau seorang bisa hatam, ya, dalam hidupnya 1 kali, 2 kali, apalagi itu sudah satu hal yang bagus. Ya, ini yang pertama. Jadi tamassuk bil Quran tidak sekedar kita ini membaca, ya, meminta barokah dari Quran, tapi tamassuk apa-apa yang hal-hal yang menyebabkan kita tamassuk itu apa? Di antaranya memahaminya, ya. Kemudian mendatangi majelis ilmu yang juga mengajarkan Quran dan Sunnah, ya, supaya kita betul-betul memahami dan berpegang pada Al-Quranul Karim itu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zukhruf, ayat yang ke-43. Allah Ta'ala berfirman, fastamsik, ya, billadzi uhiya ilaika innaka ala siratin mustaqim. Fastamsik sama dengan tamassuk, ya, berpegang teguhlah engkau wahai Muhammad kepada apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quranul Karim. Innaka ala siratin mustaqim, sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, kitab Al-Qur'an ini sudah dikatakan sebagaimana saya bacakan tadi, dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab Al-Qur'an kitab yang tidak diragukan. Tapi subhanallah,
kaum muslimin banyak meninggalkan Al-Quran. Yang dibaca itu yang meragukan, ya. Lebih banyak dibaca yang meragukan, hoax, ya, fitnah, dusta, itu masya Allah. Tapi kalau ini yang la raiba fihi, ba'din, nanti, ya. Baru baca sedikit, antuk, ya. Syaitannya datang, duduk di sini syaitan itu, di kelopak mata. Baru baca, antuk, teler, subhanallah, ya. Jadi ini yang pertama, yang berpegang pada Al-Quran. Yang kedua, iqtida bis sunnah, itu mengikuti tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana sunnah Rasulullah Sallam adalah sebagai pedoman, karena Al-Quran dijelaskan oleh Rasulullah Sallam. Allah menurunkan Al-Quranul Karim untuk dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak hal-hal yang global dalam Al-Quran dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi SAW adalah kudwah, contoh teladan. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an memegang ada selembar dua lembar dari kitab Taurat. Ya, Rasulullah marah. Ya, kata beliau, seandainya Musa ada sekarang ini, maka dia tidak berhak kecuali mengambil Al-Quranul Karim. Yani berpegang pada Al-Quran atau beriman kepada aku. Ya, jadi yang kedua adalah berpegang kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alaikum bisunnati, kata Nabi Sallam, hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnah beliau. Nah, ada satu kitab yang bisa mewakili, karena kita dibicara masalah ayo berpegang Quran dan sunnah. Tapi kaum muslimin banyak di antara mereka yang tidak mempunyai kitab-kitab untuk untuk membaca. Salah satu kitab yang insya Allah barokah, banyak ilmunya, barokah dari hadis-hadis Nabi Sallam, kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Kitab ini luar biasa, diterima oleh kaum muslimin, dibaca di masjid-masjid kaum muslimin di seluruh dunia ini. Itu kitab beliau, itu kitab Riyadhus Shalihin, diterjemahkan dalam banyak bahasa, banyak cetakan. Nah, alangkah baiknya kita, bukan alangkah baiknya, kita harus beli buku itu, taruh di rumah, punya waktu buka, baca bab tentang mengikhlaskan amal ibadah dan menghadirkan niat dalam setiap amal perbuatan, lahir maupun batin. Judulnya seperti itu. Bab tentang ketakwaan, dibawakan hadis-hadis. Bab tentang kesabaran, ini sunnah, baca. Ya. Subhanallah, memang realita dalam umat ini, yaitu hal-hal yang tidak begitu penting itu nomor satukan. Hal-hal yang menjadi kebutuhannya itu di nomor sekiankan. Ya. Makanya harus demikian, harus punya program. Ya. Kita bisa membeli segala-galanya. Orang kaya masya Allah punya segala macam, mobil mewah, rumah masya Allah. Buku Riyadhus Shalihin tidak punya. Subhanallah. Ya. Kalau orang datang ditunjukkan, ini cenderamata waktu aku pergi ke London, ini waktu ke Australia, ini dipajang semua ada. Buku kitab satu tidak punya, Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, tidak punya. Nah, ini hal yang harus kita sadari. Ya. Sehingga dengan demikian kita pun punya waktu, paling tidak untuk membaca hadis-hadis Nabi Sallam, sehingga kita jadikan sebagai pegangan hidup kita, sebagai pegangan dalam hidup kita, paling tidak menjadi bimbingan bagi kita. Jadi yang pertama, prinsip-prinsip dasar kita adalah berpegang pada Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga adalah aklul halal, makan dari yang halal. Ini jadi prinsip. Mengapa makan dari halal ini penting? Karena Allah memerintahkan kepada para rasul untuk makan dari yang halal. Allah memerintahkan kepada kaum mukminin makan dari yang halal, yang baik, yang halal. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, kata Allah Ta'ala, kulu minat tayyibati, makanlah dari yang baik-baik, yang halal, yang baik. Masukkan dalam perutmu itu ya kalian yang baik, yang halal. Wa'malu salihan. Di sini ada kaitan perintah Allah untuk makan yang baik dengan i'malu salihan.
dan beramal soleh. Karena ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kekuatan yang ada pada diri kita ini dari makanan. Kalau makanan kita makanan yang halal, makanan yang baik, ya yang halal, maka insya Allah Ta'ala gerakan tubuh ini mengarah kepada amal soleh, mengarah kepada amal kebajikan. Tetapi kalau perut kita diisi dengan yang haram, makan riba, nipu orang, ya, ambil punya orang, hak orang lain dan seterusnya, dimakan, ini nanti yang menjadi daging ini dalam tubuh bukan dari yang halal. Maka jangan heran kalau orang yang banyak makan haram itu cenderung kepada kemaksiatan, cenderung kepada perbuatan-perbuatan dosa, karena tubuhnya ya tumbuh, dagingnya, darahnya dari yang haram. Makanya jadi prinsip bagi mereka makan dari yang halal. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah punya seorang mantan budaknya, orang yang pernah bersama beliau di zaman jahiliyah, memberikan suatu hadiah kepada beliau, makanan, dimakan oleh Abu Bakar Siddiq. Ternyata apa? Ditanya, dari mana kau dapat ini? Ini dulu hasil waktu aku jadi dukun dan aku ini bukan orang yang ahlinya. Langsung dimuntahkan sama Abu Bakar Siddiq. Ini contoh, ya. Jadi kita berupaya semaksimal mungkin untuk memasukkan dalam tubuh kita ini dari yang baik, dari yang halal, sedikit berkah lebih baik daripada banyak, tetapi tidak ada berkahnya. Jadi ini yang kedua adalah makan dari yang halal. Demikian pula Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan demikian, bahwa pengaruh makanan itu besar pada amal perbuatan. Pengaruh makanan itu besar pada amal perbuatan. Ya, apalagi didorong oleh syaitan. Kalau makannya haram, ya, kemudian dari faktor luar eksternalnya adalah syaitan, maka jadilah rusak. Ya, jadilah rusak. Karena dari dalam makanannya adalah makanan yang haram, dari luar adalah syaitan yang membisikinya. Nah, oleh karena itu sedikit tapi berkah, lebih baik daripada banyak, namun tidak ada keberkatannya. Kemudian yang keempat, ya, prinsip yang keempat adalah kaful adza. Ini dalam hal muamalah dengan manusia. Jadikan prinsip, yaitu menahan diri dari menyakiti orang lain. Kita hidup di dunia ini ada minimal dua muamalah. Muamalah dengan Allah Ta'ala dalam ibadah kita, dan muamalah dengan manusia. Nanti ada muamalah dengan binatang, hewan, itu pun ada sebetulnya. Tapi kita ambil dua, yaitu hablum minallah dan hablum minan nas. Ini menentukan, ya. Kadang-kadang ada orang yang baik, masya Allah, sholatnya, ibadahnya, puasanya, tahajudnya, baca Al-Qurannya, tapi jelek dengan tetangga, jelek pada orang tuanya, jelek dengan kaum kerabatnya. Subhanallah. Jangan dikira dosa itu ada dua macam. Ada dosa yang berkaitan antara seorang hamba dan Allah Ta'ala. Seorang meninggalkan sholat, ini dosa besar. Dosa meninggalkan sholat itu lebih besar daripada dosa zina. Sekali lagi saya katakan, dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa zina. Kok bisa, Ustaz? Allah Ta'ala melaknat iblis karena apa? Karena tidak mau mentaati perintah Allah Ta'ala untuk sujud kepada Adam. Dilaknat sampai kiamat. Itu iblis. Nabiullah Adam alaihissalam dilarang oleh Allah, jangan makan dari buah itu. Beliau makan. Dan itu dirayu oleh syaitan. Tapi kemudian beliau menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kemudian beliau bertobat pada Allah Ta'ala. Allah ampuni Nabi Adam. Jadi meninggalkan perintah Allah itu lebih besar dosanya dari seorang terjerumus dalam larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kadang-kadang kurang dipahami. Kurang dipahami oleh manusia. Oleh sebagian kaum muslimin. Dianggap kalau ada orang minum khamar, waduh, seakan-akan fi jahannam. Sudah. Ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang tidak sholat, gampangkan sholat. Ya sudah, nanti mudah-mudahan suatu saat dia ini. Ya. Padahal Nabi SAW, anak kecil umur 7 tahun disuruh perintahkan sholat.
Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'u sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika usia mereka 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka. Dan pukulan yang mendidik. Dan pukullah mereka di saat usia 10 tahun kalau mereka meninggalkan sholat. Ya. Ini pendidikan Nabi SAW pada anak-anak kita. Karena sholat itu faktor dari kebiasaan. Kalau anak terbiasa sholat dan dicontohkan oleh orang tuanya, maka insya Allah dia akan sampai besar dia akan terbiasa sholat itu. Tetapi kalau sudah dari kecil dibiarkan, dianggap kesian anakku, dingin, hujan, bangunkan subuh miskin, ayahnya ke masjid, anaknya ditaruh selimut, ya, kesian anakku. Ya. Nah, ini yang bahaya. Oleh karena itu, kembali kepada dosa. Jadi dosa itu ada dua macam. Ada dosa antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya meninggalkan sholat. Itu antara kita dan Allah Ta'ala. Seorang bertobat dengan mengerjakan sholat, Allah Maha Pengampun. Allah menerima tobat ini. Tapi tidak ada kaitan dengan orang lain. Kemudian yang kedua, ada dosa yang ada kaitannya dengan manusia dan sesama hamba Allah. Kita menzalimi orang lain, mengata-ngatai orang, ini dosa antara kita dengan manusia. Kita minta ampun pada Allah. Ya Allah, aku mohon ampun ya Allah, karena aku telah memfitnah fulan. Oke, Allah ampuni. Tapi kalau orang ini tidak maafkan, maka di akhirat akan ada tuntutan. Jadi dosa antar sesama manusia ini hitungannya lebih berat daripada seorang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Pengampun. Hambanya yang datang bertobat pada Allah Ta'ala, Allah ampuni hamba-hambanya. Ya. Karena dia adalah Ghafurur Rahim. Tetapi kalau kaitannya dengan hak manusia, ya ini yang jangan kita gampangkan. Makanya dalam hadis tentang al-muflis. Tahukah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal muflis min ummati? Tahukah kalian orang yang bangkrut di antara umatku? Kata mereka orang yang tidak punya harta. Para sahabat mengatakan begitu. Yang tidak punya harta, tidak punya barang, yang tidak punya dinar, itu yang miskin. Kata beliau tidak. Orang yang bangkrut dari umatku yang datang di hari kiamat dan membawa banyak pahala. Pahala sholatnya, sodakohnya, amal-amal ibadahnya, puasanya. Tetapi karena di dunia dia banyak mendolimi manusia dengan ucapannya dan perbuatannya, ya, maka dibayar di akhirat. Karena belum diselesaikan di dunia ini, belum diselesaikan di dunia, ditagih di akhirat. Tapi bukan duit lagi, yaitu dengan amal soleh seorang. Nah, jadi kaful adza, seorang harus betul-betul berupaya untuk tidak menyakiti orang lain. Kalau kadang-kadang kita menyakiti orang lain, minta maaflah. Ya, apa sih rendahnya diri kita kalau kita minta maaf, mengakui kesalahan kita? Wallah, orang itu mulia. Orang yang mengetahui kesalahannya pada saudaranya, dia datangi, ya akhi, ana minta maaf, ana berbuat salah, mungkin ucapan ana menyinggung ente, ana minta maaf. Wallah, itu mulia orang ini. Ya, ini mulia. Tapi sok gengsi atau kadang-kadang meremehkan orang lain, ya, sehingga mengata-ngatai orang itu dan kalimat-kalimat yang tidak baik, yang pedas, itu dia nggak biasa. Ini yang bahaya. Jadi intinya seorang kalau dia berupaya untuk menahan diri dari menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain dari dua hal. Pertama dengan lisan, yang kedua dengan tangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang hakiki, muslim yang benar, orang muslim yang apa? Yang mana kaum muslimin terpelihara dari lisannya dan dari tangannya. Jadi kezaliman ada dua macam. Menzalimi manusia dengan lisan, yang kedua menzalimi manusia dengan perbuatan. Nah, orang yang selamat, orang yang baik, yang dia selalu menjaga jangan sampai dia menzalimi orang lain, baik dengan lisannya maupun dengan perbuatannya. Jadi yang keempat adalah menahan diri dari menzalimi atau menyakiti orang lain. Kemudian yang kelima, ijtinabul atham wa taubah. Dan prinsip yang kelima yaitu seorang mukmin senantiasa menjauhi dirinya atau menjauhkan dirinya dari
berbuat perbuatan-perbuatan dosa. Ya, menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan segera bertobat. Artinya kalaupun terjerumus dalam dosa, dia segera kembali pada Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Dan orang-orang yang mereka apabila terjerumus idza fa'alu fahishatan, kalau mereka melakukan suatu perbuatan yang keji atau mereka mendolimi diri mereka, zakarullah, mereka segera mengingat Allah, mengingat akan azabnya, mengingat akan ancamannya, ya, mengingat di hari pembalasan, maka apa? Segera minta ampun pada Allah Ta'ala. Mereka segera minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Lalu kemudian mereka minta ampun kepada Allah akan dosa-dosa mereka. Wa man yaghfiru dzunuba illallah. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang harus menjauhi. Dan orang menjauhi dosa itu akan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan apa? Allah mengampuni dosa-dosa kecilnya. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kalian menjauhi perbuatan-perbuatan dosa besar, maka kami akan menghapus dosa-dosa kecil kalian. Kita setiap hari buat dosa, disadari atau tidak, ngakui atau tidak, ya, entah kecil atau besar, naudzubillah min dzalik, kita berbuat dosa. Maka dari itu, kalau kita menjauhi dosa-dosa besar, Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kecil seseorang. Karena dosa besar itu dengan bertobat pada Allah Ta'ala, dan bertobat pada Allah Ta'ala. Jadi di antara prinsip para salaf dahulu, dan ini prinsip Islam, seorang menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa dan segera bertobat pada Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, taubatlah kalian pada Allah dengan taubat yang benar. Nasuha itu yang murni, mukhlis karena Allah Ta'ala. Ini taubat yang nasuh. Dan orang yang bertobat itu ada satu hal yang mungkin kurang dipahami. Ketika seorang berbuat dosa, kemudian dia bertobat, kemudian berbuat dosa lagi, dia bertobat lagi, berbuat dosa lagi, dia bertobat lagi. Nanti syaitan itu datang pada orang itu. Kamu sudah berulang-ulang berbuat dosa, ya, tidak bakal diampuni oleh Allah Ta'ala. Ini upaya syaitan untuk menjadikan seorang hamba itu apa? Putus asa dari rahmat Allah. Dan ini berbahaya. Nah, oleh karena itu setiap kali seorang berbuat dosa, walaupun berulang-ulang, dia tetap harus kembali kepada Allah Ta'ala, bertobat, kemudian minta ampun pada Allah dan istighfar, dan memperbanyak amal-amal kebaikan, memperbanyak amal-amal soleh. Karena amal soleh itu akan menghapus amal-amal keburukan. Jadi itu tiga hal, ya, taubat, istighfar, taubat dan istighfar. Kemudian yang kedua adalah dengan memperbanyak amal kebaikan, amal soleh. Yang ketiga, ketika seorang diuji dan musibah, dia harus sabar kepada takdir Allah Ta'ala. Karena ujian Allah itu juga sebagai penghapus dosa. Ujian Allah pada seorang hamba, baik di alam hartanya, keluarganya meninggal, ya, orang yang dicintainya meninggal, ya, atau yang lainnya dari ujian-ujian Allah itu, termasuk sakit, penyakit yang menimpa dirinya. Ini semua sebagai mukaffiratud dzunub, penghapus dosa. Maka dan demikian insya Allah akan terhapus dosanya. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah adaul hukuk. Ini jadi prinsip, yaitu menunaikan hak. Kita ini hidup, semua ini punya hak. Allah mempunyai hak, orang tua kita mempunyai hak, tetangga kita mempunyai hak, diri kita mempunyai hak, anak kita mempunyai hak, istri kita mempunyai hak. Maka berikanlah hak pada setiap yang berhak itu. Karena hak-hak ini kalau diambil, tidak diberikan, akan dituntut dari kiamat kelak. Ya, akan dituntut oleh orang-orang yang kita ambil hak mereka. Atau kita tidak melaksanakan kewajiban kita kepada mereka, akan dituntut. Maka adaul hukuk, menunaikan hak orang yang memiliki hak, ini adalah salah satu ajaran terpenting Islam kepada umat ini. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Berikanlah kepada setiap yang berhak akan haknya. Ya.
Berikanlah pada setiap yang berhak akan haknya. Lebih baik atau lebih ringan, ya ini kalimat yang harus kita perhatikan. Lebih ringan resikonya hak kita diambil orang, ya, daripada kita mengambil hak orang lain. Ya, lebih ringan resikonya hak kita diambil orang lain daripada kita mengambil hak orang tersebut. Ya, seorang yang diambil haknya, kalau dia maafkan, Allah memberikan balasan besar. Ini yang pertama. Atau yang kedua, dia nuntut. Di hari kiamat dia menuntut haknya. Bukan dia yang dituntut, tapi dia menuntut. Jadi resiko seorang yang haknya diambil itu lebih ringan daripada dia mengambil hak orang lain. Dan masalah ini penting karena banyak terjadi di masyarakat. Kadang-kadang ada seorang mengambil hak saudaranya. Kadang-kadang hutang piutang dan bayar, itu haknya orang, harus dibayar, dipenuhi. Ya. Jadi itu 6 hal yang mendasari dalam prinsip dasar hidup kita. Semua ini kaitan dengan hablun minallah dan hablun minan nas. Baik, saya kira cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya diminta beri kesempatan untuk bertanya. Silakan 1-2 pertanyaan, kalau ada yang ingin bertanya, tafadhal, silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Masalah pendidikan anak 7 tahun subuh sholat dan 10 tahun subuh. Saya tanya sebelumnya, kalau sebelum sunat itu hukumnya apa? Kalau sebelum najis. Orang Jawa itu kalau sunat itu setelah tamat SD, kecuali pada kelainan seninya baru balik lagi. Itu aja cara menerangkan. Jadi yang ditanya, anak ketika usia di bawah 7 tahun. Dan sebelumnya itu ditanya tadi apa, najis atau tidak gitu ya? Ya. Ya enggak lah. Jadi gini, memang ada sebagian masyarakat, dan itu satu hal yang aneh sebetulnya. Kadang-kadang anak kecil yang belum sunat, belum khitan itu dilarang ke masjid, tidak boleh. Kata mereka karena ini najis. Jadi tidak benar. Sunnah yang dianjurkan kalau khitan itu memang 7 hari itu lebih baik. Jadi itu ada hadisnya. Tapi itu hukumnya bukan wajib. Khitan umur 7 hari itu bukan wajib. Itu adalah hanya sunnah saja. Makanya ada beberapa anak di zaman Nabi SAW juga yang mereka dikhitan ketika sudah agak besar. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa manusia itu suci. Manusia tidak najis manusia itu. Makanya bangkai manusia tidak najis. Yang najis itu bangkai binatang. Binatang yang mati, ya. Lain kalau disembelih. Binatang yang mati itu najis. Ya, tapi bangkai manusia tidak najis. Maka kalau ada semacam anggapan bahwa anak ketika masih kecil itu tidak boleh ke masjid atau yang lainnya karena dianggap itu najis, ini adalah yang tidak benar. Ya, mereka suci, anak-anak itu. Ya, manusia ini suci. Tinggal mereka diperhatikan masalah pakaiannya kalau ke masjid, ya, supaya betul-betul jangan sampai anak ngompol di masjid atau yang lainnya. Ini harus diperhatikan. Jadi kita mendidik mereka walaupun belum khitan itu kewajiban. Jangan tunggu sudah khitan baru dididik. Nah, benar. Ya. Ini hadis Nabi menyuruh anak usia 7 tahun perintahkan mereka sholat. Tapi bersifat anjuran saja. Kalau anak tidak sholat umur 7, 8, 9, tidak ada masalah. Tidak usah dipukuli, tidak usah. Ya, tapi ini bersifat anjuran. Nah, nanti kalau sudah usia 10 tahun itu disuruh sholat, tidak mau sholat, baru dijewer misalnya. Dan pukulan yang tidak, atau dipukul dan pukulan yang tidak menyakitkan atau tidak bersifat mendolimi, tapi bersifat mendidik, ya, bersifat mendidik. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau usia 10 tahun. Nah, ini yang jelas Pak, atau masih ada yang kurang jelas? Jelas?
Ya, ya tidak bisa dikatakan najis apa tidak najis. Khitan itu suruh motong kulit itu saja, itu khitan namanya. Itu wajib hukumnya. Ya, wajib hukumnya harus. Tapi mengatakan bahwa anak ini najis karena belum khitan, ya juga tidak ada dasar landasan yang mengatakan demikian. Ya, tidak ada landasan hukum yang mengatakan anak belum khitan itu najis. Tidak ada. Ya, tidak ada. Gitu. Karena kita bicara ini masalah hukum Allah, hukum najis tidak najis itu semua dari aturan agama, gitu lah. Dan tidak ada dasar yang mengatakan bahwa anak kalau belum khitan itu najis. Sekarang misalnya ada orang masuk Islam, mu'alaf, belum khitan. Dan dia selama misalnya setelah masuk Islam 1 bulan baru kemudian dia itu khitan misalnya. Lah terus yang selama 1 bulannya apa orang ini? Apa kita tetap mengatakan orang ini najis? Enggak. Karena ketika orang masuk Islam itu yang dianjurkan apa? Setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia disuruh mandi besar. Gitu. Nah sekarang masa selama 1 bulan atau lebih dari 1 bulan belum khitan, apa dia tidak boleh diajarkan sholat, tidak boleh tidak bisa, tetap diajarkan, walaupun belum khitan. Gitu. Jadi ini kaitan dengan hukum masalahnya. Tapi khitan itu wajib, tetap wajib. Baik, yang lain mungkin ada pertanyaan? Monggo ya. Salam. Di tempat saya itu banyak yang menjalani untuk cepat kaya, kesucian. Jadi dia nggak senang dengan orang yang melakukan qiyamul lail, tahajud. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kita menyikapi orang-orang yang sekitar itu, malah yang menjadi momok pada waktu saya makmum di masjid saudara muda, dia itu alumni Tebuireng juga. Kalau saya jadi makmumnya itu yang dibaca ada al-Ghasyiyah atau yang berisikan adab-adab itu. Mohon penjelasan kalau kita menyikapi dan bagaimana selanjutnya saya meneruskan qiyamul lail atau bagaimana. Terima kasih. Baik. Qiyamul lail itu adalah sesuatu yang bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pribadi beliau hukumnya wajib. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Dan bagian dari malam itu bertahajudlah engkau sebagai amal tambahan bagimu. Maka sholat malam itu wajib bagi Nabi SAW. Tapi bagi umatnya tidak. Bagi umatnya tidak wajib. Tapi ini termasuk amalan-amalan yang sangat afdal. Ya, jadi kalau misalnya seorang bapak sudah kebiasaan sholat di malam hari, teruskan dan lanjutkan. Teruskan dan lanjutkan. Cara mensikapi ya kita beramal dengan ilmu. Selama kita punya dasar, landasan yang kuat dalam melakukan suatu amal, itu yang menjadi pegangan kita. Ya kita tidak usah mendengar doktrin tapi tidak punya dasar. Dari siapapun orangnya. Ya saya tidak makan fulan. Selama itu doktrin, tidak ada dasarnya, tidak ada landasannya, atau hanya sekedar diterima dari gurunya yang tidak ada landasannya, maka kita tidak mengamalkannya. Tapi kita amalkan apa yang ada dasarnya. Apa ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, masalah orang ingin cepat kaya, ya. Allah Ta'ala sudah mengatur rezeki manusia. Tidak bisa dirubah sedikit pun, ditambahi atau dikurangi. Bahkan rezeki itu, ya, atau seorang tidak akan mati sebelum rezekinya semua terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi rezekinya semua, baru dia tuh meninggalkan dunia ini. Makanya kadang-kadang ada orang yang koma selama 1 bulan tidak sadar, 2 bulan tidak sadar, diinfus tapi diam tidak sadar. Tahu-taunya bangun, sadar, nak minta air nak, dikasih air 2 sendok, masuk ke perutnya, setelah itu mati.
Ini artinya memang air 2 sendok itu rezekinya. Ya, harus masuk dalam perutnya, baru dia meninggal. Jadi seorang tidak akan mati sebelum rezekinya itu terpenuhi. Ya. Dan rezeki mengejar pemiliknya itu sebagaimana kematian mengejar orang yang akan mati itu. Jadi rezeki itu mengejar yang memang itu haknya orang itu. Rezeki yang mengejar itu. Ini disebut oleh hadis Nabi SAW. Ya, jadi masalah ini masalah khoyal. Ya, hidup ini sederhana, alhamdulillah. Allah kasih rezeki kita syukuri. Kaya ya syukuri, hidup sederhana ya syukuri. Kadang-kadang hidup miskin juga semua itu disyukuri. Karena Allah membeda-bedakan harta manusia sesuai dengan rezeki manusia dengan apa yang Allah kehendaki. Ya, wallahu a'lam. Cukup ya? Baik, saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.